Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan kamera DSLR. Sebelum masuk ke cara pengoperasian, mari kita mengenal bagian-bagian dari kamera. Yang pertama, lensa. Lensa berfungsi sebagai pemantul objek yang akan diarahkan. Yang kedua, stabilizer. Tombol stabilizer berfungsi untuk mengatur getaran tangan saat hendak membidik objek. Yang ketiga, tombol pembuka lensa. Tombol ini berfungsi untuk melepas pasang lensa dari bodi kamera. Yang keempat, tombol fokus. Tombol fokus berfungsi untuk mengatur titik fokus pada objek. Memiliki dua model, yaitu autofocus dan manual fokus. Yang kelima, tombol pembuka flash. Tombol ini hanya berfungsi saat kamera dalam keadaan standby. Yang keenam, built-in flashlight. Berfungsi untuk membantu pencahayaan saat pada ruangan gelap atau saat malam hari. Yang ketujuh, tombol shutter. Tombol shutter berfungsi untuk membidik objek. Yang kedelapan, grip. Grip berfungsi sebagai pegangan saat pengambilan gambar. Yang kesembilan, anti-red eye. Anti-red eye berfungsi untuk mencegah hasil objek yang tampak merah pada mata. Yang kesepuluh, tombol review. Tombol ini berfungsi untuk melihat hasil gambar pada tampilan LCD. Yang kesebelas, tombol delete. Tombol ini berfungsi untuk menghapus foto pada kamera. Yang ke-12 adalah tombol navigasi. Tombol ini berfungsi untuk mengontrol program dari kamera. Yang ke-13 adalah tombol FN or key. Berfungsi untuk mengubah tombol navigasi menjadi fungsi shortcut. Yang ke-14, tombol AV. Tombol ini berfungsi untuk mengatur diafragma pada kamera. Yang ke-15 adalah tombol zoom. Tombol ini berfungsi untuk memperbesar hasil foto. Yang ke-16 adalah mode dial. Berfungsi untuk mengubah mode exposure atau disebut dengan mode pemotretan. Yang ke-17 adalah live view, yaitu untuk menjauhkan layar yang akan dibidik dari viewfinder ke live view. Yang ke-18, viewfinder, yaitu berfungsi untuk melihat objek yang akan dipotret. Yang ke-19 adalah tombol menu, berfungsi untuk menunjukkan pengaturan utama pada kamera. Yang ke-20 adalah layar LCD, berfungsi untuk memperlihatkan hasil foto, pengaturan, dan lainnya. Yang ke-21 adalah tombol ISO yang berfungsi untuk mengatur ISO. Yang ke-22 adalah main dial, berfungsi untuk menggeser atau memilih menu pada kamera. Yang ke-23 adalah tombol display, berfungsi untuk mengaktifkan kembali mode standby. Yang terakhir adalah tombol on atau off, yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera. Nah, itu tadi bagian-bagian dari kamera. Sekarang kita akan membahas tentang cara mengoperasikan kamera. Langkah yang pertama adalah putar tombol on atau off ke arah on. Langkah yang kedua adalah dengan mengatur rasio video sesuai kebutuhan. Cara yang ketiga adalah mengatur mode dial ke manual. Yang keempat adalah mengatur exposure. Exposure dapat diartikan sebagai pencahayaan kamera, diatur dengan cara mengatur diafragma.
F dengan angka yang kecil berarti bukaan diafragma yang besar dan cahaya semakin terang. Sebaliknya, jika F dengan angka yang besar berarti bukaan diafragma kecil dan cahaya akan semakin gelap. Yang kelima adalah mengatur shutter speed. Semakin cepat kecepatan shutter speed, makin sedikit cahaya yang masuk. Dan jika semakin lambat kecepatan shutter speed, makin banyak cahaya yang masuk. Yang keenam adalah menyeting ISO. Semakin tinggi ISO, semakin peka juga sensor terhadap cahaya, maka gambar akan semakin terang. Sebaliknya, jika ISO kecil, maka gambar akan semakin gelap. Resikonya adalah jika ISO terlalu besar, bisa menimbulkan noise pada hasil bidik. Cara yang ketujuh adalah mengatur white balance. White balance berarti menyesuaikan warna kamera atau kalibrasi. Beberapa pilihan dari white balance adalah yang pertama, auto white balance, yang kedua, daylight untuk cahaya di siang hari, yang ketiga, shade untuk warna lebih kekuningan, yang keempat, cloudy untuk warna mendung normal, yang kelima, tungsten untuk warna kebiruan, yang keenam, white fluorescent light, yang ketujuh, flash, yang kedelapan, custom. Yang kedelapan adalah mengatur fokus kamera, dilakukan dengan cara autofocus ataupun manual fokus. Yang terakhir adalah cek audio, pastikan mikrofon berfungsi dengan baik, agar suara terdengar jelas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Like videonya kalau kalian suka dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih.